Oke, opreker, sekarang perhatikan ini intake-nya. Ini jeruan intake-nya. Nah, ini dia injektornya, tempat injektor. Nah, ini bentuknya kayak gini. Tuh. Tuh, mantul. Nah, sekarang gimana dia bisa bergerak? Nah, saya jelasin sebentar. Oke, sudah terpasang. Jadi kayak gini. Nah, si kerak knalpot itu dia melalui pipa besi yang dari header itu masuk ke sini. Masuk ke sini, ngikutin jalur sini, jalur sini, jalur sini. Masuk dia ke EGR. Nah, EGR si valve-nya membuka, masuk dia ke lubang kecil sini. Lubang kecil sini dia menuju sini, menuju sini, menuju sini, menuju sini. Keluarlah di sini. Keluarlah dia di sini nih, di bagian intake atas. Nah, intake atasnya juga nih. Oke, belepotan sini. Nah, dia baru masuk ke plenum. Bentar. Nah, setelah itu, nah dia melalui sini, dia masuklah ke plenum. Ke sini. Plenum ini dia tempat penampungan udara, juga tempat penampungan tendangan balik dari kompresi dari klep in. Nah, tendangan baliknya itu nanti dia ada uap bensinnya. Nah, dia masuk ke sini ditampung, uap udaranya juga ditampung di sini, dan dia juga berfungsi sebagai pembagi atau terminal udara. Nah, terminal udara itu maksudnya gini. Maksudnya semua udara nanti berkumpul di sini, baru dia kebagi ke intake, masuk ke intake sini, 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 sini. Biar porsinya dapat sama rata. Makanya ditampung di plenum sini. Nah, cuman si EGR itu dia masuk ke sini, sini, sini. Nah, berkumpul lah di sini semua nih kotoran bercampur dengan oli. Nah, oli itu dari mana? Nah, oli itu dari sini. Oli itu dari masuknya dari sini. Ini kan ke sini. Nah, ketutup bagian cylinder head. Nih, di sini ada PCV valve. PCV valve itu masuk ke sini. Apalagi kalau PCV valve-nya rusak, nah dorongan oli yang di ruang sini, ruang camsap, nah masuk ke sini dia. Masuk ke sini, numpuklah di sini, dihisaplah sama intake. Nah, dihisaplah sampai ke piston. Makanya pistonnya itu nanti pada karang semua dan klepnya juga berkerak semua. Nah, solusinya gimana biar PCV valve-nya itu nggak menghasilkan oli masuk plenum? Ya, di sini kita cut. Di sini kita cut, dikasih OCT. Jadi yang masuk ke plenum itu semua udara yang sudah disaring atau uap yang sudah disaring. Jadi si olinya itu nanti tertampung di OCT. Nah, yang masuk ke sini udaranya udah bersih, tidak mengandung oli. Gitu, oprekers. Nah, besok kita kerjain ininya juga. Kita kerjain throttle-nya kita kerjain, kita modifikasi juga, kita oprek juga throttle-nya. Terus bagian plenum, intake itu kita modifikasi juga. Kita oprek-oprek juga. Nah, gitu. Tapi kemungkinan plenum sih kayaknya enggak lah, enggak saya apa-apain. Paling di bagian sininya aja nih nanti yang dirobah. Karena kalau ini dirobah ribet banget, ribet. Nah, paling di intake-nya nanti penyesuaian lubang di intake. Oke. Nah, gitu. Nah, nanti ini semua kan oli semua di sini nih. Di sini oli itu untuk masuk ke HLA. HLA itu posisinya di sini, adjuster itu. Posisinya di sini. Nah, nanti masuk oli. Nah, baru dia ngerapetin sendiri sama si camsap. Jadi nggak bunyi. Kenapa si HLA itu suka bunyi? Karena apa? Dia macet. Akhirnya antara si camsap sama si HLA itu jadi renggang segini. Nah, dia akhirnya dipukul-pukul sama si camsap, tak 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 bunyi gini. Tapi kalau si HLA-nya itu nggak macet, dia bisa masuk oli dan dia bisa main. Dia akan nempel ke si camsap. Akhirnya ketika si camsap semuter set set, nah dia halus, nggak bunyi. Tapi kalau dia renggang, dia akan bunyi tek 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 gitu. Oke, makanya dirawat Sportec-nya biar apa? Biar suara HLA-nya nggak ada.
dan juga supaya oli-oli yang masuk ke dalam plenum sini dan kerak-kerak kotoran yang dari knalpot EGR enggak masuk dan enggak masuk ke ruang bakar. Nah, kalau masuk ke ruang bakar ya itu hasilnya seperti tadi, intake-nya belepotan, pelepetan, penuh kerak. Nah, terus si pistonnya juga berkarang, si klepnya juga berkarang. Otomatis performanya akan menurun dan kemungkinan mobilnya juga jadi nggak enakin gitu, breakers. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Kita sama-sama belajar, saya juga belajar. Ya, jadi kalau ada yang salah-salah kata mohon dimaafkan. Jadi kalau ada yang salah-salah info ya harap dimaklumi karena saya juga masih belajar. Gitu. Oke. Sip, nanti ini kita mainin. Ini kita mainin juga. Oke, thank you.